Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Shaina, Asma, Sabira, Angga, Afaf, Zaina, Kansa. Oke, kita bersembilan ya. Hari ini kita akan melanjutin workshop animasi, yaitu kemarin kan kamu udah bikin komik dan udah kamu animasiin. Nah, kali ini kita akan ngedit animasi komik tersebut di CapCut. Nah, syaratnya kamu download dulu ya file animasi kamu. Ini nih caranya. Buat yang belum download sekarang. Klik ini nih tombol share. Terus ini download. Terus nah ini pilih yang MP4 video. Kualitinya biarin aja segini dulu, 1080. Terus nah ini halamannya kamu select yang ada komik kamu aja gitu. Jadi yang depan-depannya ini nggak usah nih, yang judul-judul nih nggak usah. Jadi yang ini. Ya pokoknya sebanyak yang kamu bikin. Kalau bikinnya cuma 4 ya 4, kalau bikinnya 10 ya 10 gitu ya. Terus klik done. Oke, udah selesai baru kamu klik download. Nanti kalau udah di download, file itu kan nanti kamu save di satu folder kan. Kalau misalnya nggak ditanyain foldernya apa, biasanya sih dia akan nge-save ke folder downloads. Nanti kamu lihat ada di mana filenya ya. Nah, terus kalau ini kamu bisa lihat juga, maksudnya kalau udah di-download, kamu double klik aja tuh file MP4-nya. Kayak gimana sih hasilnya gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu pasti akan tergantung dari ini, durasi yang kamu bikin. Misalnya ini 5 detik gitu, ini 5 detik, jadi nanti totalnya ini ada berapa detik gitu. Nah, tapi nanti ini akan kita edit, dalam arti kalau si ini animasinya cuman kayak dia jalan begini doang kan nggak usah nunggu sampai 5 detik juga udah kelar gitu ya. Nanti kita cut di ininya, di CapCut-nya. Oke, jadi kita akan tahap 3. Kalau kamu masih ingat ada 3 tahap. Pertama bikin komik, kedua animasi, dan ketiga edit videonya. Nah, kita ke ini tahap 2. Ini tahap 3, guys. Tahap 3 edit video ya. Jadi, nah ini. Basically, kita akan belajar basic editing aja. Karena nanti setelah ini, kalau kamu mau belajar lebih advance lagi editingnya itu bisa. Kita basic dulu ya, yang sederhana dulu. Nah, yang perlu diketahui untuk di CapCut itu ada masukin file kita, gimana sih cara masukin file video atau audio atau gambar ke CapCut. Terus gimana caranya nge-split delete video audio. Ini maksudnya apa sih? Nanti dijelasin ya. Gimana caranya recording, gimana caranya nambahin musik, efek suara, gimana caranya ngatur volume, fade in, fade out. Oh, sama ini ya, speed videonya nanti bisa juga. Animasi, transisi, menggunakan green screen, sama export media. Oke. Kita langsung buka CapCut-nya aja ya. Kelihatan kan ya. Nah, ini tampilan CapCut-nya kalau kamu buka di komputer. Kalau misalnya kamu nggak install, kamu mau buka websitenya aja CapCut.com terus kamu login gitu ya, bisa juga. Cuman aku belum explore di situ dan aku lebih milih install karena filenya kan ada di komputer jadi lebih cepat. Oke, nah caranya ya kamu klik ini yang new project. Oke, kayak gini ya. Nah, nanti ini adalah menu-menu utama CapCut ya. Di sini ada media, audio, teks, stiker, efek, transisi, caption, filter, adjustment, bla bla bla. Ini menunya. Nanti kita akan klik ini untuk kayak misalnya mau masukin media, klik yang ini, masukin audio, klik yang ini, masukin teks, klik yang ini gitu ya. Nah, nanti video kita nih akan bisa dilihat di sini nih, si player ini. Agak kecil ya. Ini soalnya tuh nggak bisa digedein. Dia emang kecil ini tampilannya. Terus di bawah ini namanya timeline. Jadi nanti di sini kamu ngatur kemunculan animasi kamu ya.
Terus yang di sebelah kanan ini untuk ekspor. Kalau udah selesai baru kita ekspor ya. Oke, sekarang kita import dulu. Kita masukin dulu file yang tadi udah kamu download MP4-nya. Aku klik import. Import raw video. Mana selamat. Workbook Sari. Nah, ini. Oke, kamu juga ini ya, kalau misalnya mau buka juga boleh. Nah, kalau kamu udah pilih file MP4 yang tadi kamu download, kamu add gini aja, add to track. Oke. Nanti akan muncul video kamu di sebelah kanan dan di sini juga muncul nih, ini timeline-nya. Ini kursor ini nih, kalau kamu geser-geser kayak gini, dia akan menjalankan videonya. Jadi misalnya di detik ke-10 kayak gini tampilannya, detik ke-20 kayak gini, detik ke-30 kayak gini gitu ya. Oke. Nah, karena di Canva kita baru bikin gambar doang, ini belum ada suaranya. Jadi ini sama sekali silent movie gitu ya. Nggak ada suaranya. Kita akan belajar tentang split. Split itu adalah misalnya gini. Sepulang sekolah siang itu plep 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 plep. Nah, ini kan udah selesai nih. Dia udah sampai ujung ya. Si Budi ini udah sampai ujung nih kalau kita lihat di sini. Nah, tapi dia masih nunggu aja di situ kan sampai dia 5 detik. Gimana kalau kita pendekin aja nih gitu ya. Jadi pas dia udah sampai di ujung, misalnya di sini, aku mau cut di sini. Kita klik dulu videonya, terus kamu pilih yang ini nih, split ya, potong. Nah, di sini kita potong. Habis itu, nah, dia kan baru mulai di sebelah sini. Ya, kita potong lagi. Setelah dipotong, baru yang tadi ini kita hapus ya. Klik ini nih, delete. Nah, jadi hilang. Jadi bagian pertama video kita nih ternyata cuman 3 detik. 3 detik 3 detik 24 apa nih? 28 milisecond. 3 detik. Oke. Gimana kalau misalnya 3 detik masih kelamaan, kayaknya lama banget sih nunggu 3 detik gitu. Kamu mau nyepetin video, mencepatkan. Nyepetin. Bahasa apa itu nyepetin? Mempercepat video kamu ya, kamu klik ini. Terus di sebelah kanan atas ini ada speed. Speed ini bisa kamu geser-geser ini. Bisa 2 kali lipat, artinya dia akan lebih cepat. Kalau kamu play, kamu klik yang ini nih yang di tengah, play, oke, dia lebih cepat gitu ya. Oke, sorry ya. Tadi oke, dia lebih cepat. Gimana kalau kita mau jadiin dia lebih lambat? Oke, misalnya setengah kali. Kalau kamu lihat nanti, dia jadi lebih lambat kan ininya. Nah, pengaruh dari speed ini adalah kalau kita perlambat, maka durasi videonya akan lebih panjang. Tadi kan kalau misalnya normal dia cuma 3 detik ya. Ini kalau setengah kali berarti kita perlambat dia sampai 8 detik gitu. Nah, jadi ini akan jadi panjang. Aku jadi normal lagi dulu ya. Oke, terus misalnya yang ini. Nah, ini kan kepanjangan nih, ini ngapain sih? Dia kok kayak buka-buka mulut doang di situ doang, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi tuh sebenarnya dia tuh kayak terkejut, wah ngelihat ada sesuatu something. Oke, ini kita split lagi, split. Dan ini kita cuman butuh sebentar aja. Wow gitu. Yang ini nih kita hapus karena nggak berguna ya. Nah, kita play lagi. Play. Wah, baru deh dia berjalan. Ih, apaan tuh gitu. Kalau ngelihat ininya sih udah pas ya. Segini udah pas 5 detik ini. Terus lanjutin aja. Nah, ada surat punya siapa nih gitu. Oke. Ini udah selesai dia ngomong itu, kita bisa split lagi. Pertanyaannya, kapan sih kita perlu split? Nah, itu tergantung video kamu
mau kamu suarakan atau enggak gitu. Kalau misalnya mau kamu suarakan, kamu harus make sure, eee, pas dia jalan ini, "Ih, apaan tuh?" Suara kamu udah selesai gitu. Kalau misalnya dia udah nyampe sini, terus kamu belum selesai ngomong, berarti nggak usah di-split. Tapi kalau misalnya kita coba ya, kita akan langsung coba recording. Caranya itu adalah klik yang ini nih, ada record. Muncul ini. Ih, apaan tuh? Nah, di sini, di bawah ini adalah tempat untuk audio kamu. Jadi yang di atas ini video, yang di bawah ini audio. Kalau kamu play, ih, apaan tuh? Gitu ya. Kedengeran nggak? Iya, apaan tuh? Ini, kan ini panjang juga ya. Gimana kalau kita mau potong yang audio ini, kayak terlalu panjang nggak sih gitu? Kita mau potong di sini. Klik audionya, dan klik yang ini nih, split. Yang nggak kepake bisa kita hapus. Ini juga, kok ini kayak depannya masih banyak ininya ya. Oke, kita bisa hapus. Split dulu depannya, terus hapus. Nah, ini bisa kita geser. Nah, kita geser ke sini atau geser ke sini bisa. Kita sesuaikan dengan gambarnya ya. Misalnya ini nih. Dia kan baru ngomong pas di sini kali ya. Ih, apaan tuh gitu. Ih, apaan tuh? Nah, kalau kayak gini, misalnya kurang pas nih, kayak terlalu lambat nggak sih gitu, pengen dicepetin dikit, bisa. Kita split dulu, ini kita cepetin videonya, jadi misalnya 2 kali. Jadi videonya itu dengan audionya itu bisa, terpisah, ya. Ih, apaan tuh? Oke, aku mau dia udah nyampe situ, aku split lagi. Yang ini berarti nggak kepake nih. Nah, udah yang berikutnya kan. Oke, di situ. Split lagi, yang ini bisa dihapus. Tik. Ih, apaan tuh? Nah, mulai dari sini kan dia ngerekam apa? Ada suaranya lagi kan? Kita coba rekam ya yang ini ya. Apakah cukup 5 detik buat ngerekamnya? Coba record. Ih, apaan tuh? Hah? Ada surat. Punya siapa nih? Hah? Ada surat. Punya siapa nih? Nah, kalau misalnya kurang, mau lebih dikedepanin bisa. Hah? Ada surat. Punya siapa nih? Nah, udah selesai kan sebenarnya sampai di situ. Ini bisa kita hapus yang dia kayak bengong-bengong ini, kita hapus aja nih. Split, terus ini kita hapus. Oh, bukan itu maksudnya ini. Delete. Selanjutnya apa? Oh, untuk Budi dari Siti kan. Hah, ini surat untukku dari Siti. Kita recording lagi. Recording lagi. Record. Ada surat. Punya siapa nih? Hah, ini surat untukku dari Siti. Nah, kayaknya ini pas ya. Dari Siti. Nah, udah ganti lagi kan. Berarti kita nggak perlu nge-split, nggak perlu di-delete lagi. Nah, kalau kamu lihat di sini ada banyak nih yang udah kita record, ya nggak? Di sini yang recording pertama, recording kedua, recording ketiga. Ini sebenarnya bisa kita gabungin. Misalnya aku nggak mau banyak-banyak nih ininya baris audionya. Ini sebenarnya bisa kamu geser ke atas gitu. Ini juga bisa kamu geser ke atas. Nah, kenapa dia bisa sampai banyak kayak gitu? Untuk memberikan ruang kalau kamu mau menimpa suaranya, misalnya di dalam ya,
Misalnya di sini. Di sini aku mau ngasih sound effect ting gitu. Sekaligus aku lagi ngomong ih apaan tuh gitu kan. Nah, kita bisa tambahin di sini audio, terus soundnya like I don't know. Aku asal nyari ini. Ting coba ya. Ada atau enggak? Nah, ting toaster oven. Oke, coba kita cek. Gitu ya. Misalnya itu, kita mau tambahin sound effect si ting ini ke sini. Kita klik ini aja, add to track. Nah, add to track. Jadi pas kamu play, dua suara ini akan diputar bersamaan. Ih, apaan tuh? Gitu. Nah, makanya dia ada banyak baris gitu supaya kita bisa nambahin eh, suara-suara lainnya. Kalau kamu mau bikin satu baris aja juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi wait, tadi udah sampai mana? Kita udah, aku lihat dulu tadi. Import media udah, terus split, delete video, audio udah ya. Recording udah. Terus oke, menambah musik dan efek suara. Efek suara tadi udah ya, tapi nanti yang musiknya habis ini. Aku mau nunjukin yang ini dulu. Volume, fade in, fade out. Jadi di sini kalau kamu lihat suara aku maksudnya. Ini aku geser dulu deh. Mana tadi? Ih, apaan tuh? Aku nggak tahu di tempat kamu kedengeran atau enggak, tapi di tempat aku ini agak agak apa kayak ada zzz Kedengeran, Kak. gitu. Kenapa? Sini kedengeran tapi ya menggema. Kedengeran? Kayak ada noise-nya gitu. Cuman menggemanya doang, Kak. Kenapa? Kedengarannya kalau Kenapa? aku menggema. Menggema ya? Oke. Supaya dia nggak noise, jadi waktu kita recording itu kan tergantung tempat di mana kita nge-record. Misalnya kita di ruangan yang sunyi gitu, nggak ada suara apa-apa. Nah, itu lebih bagus biasanya kan kualitasnya. Tapi kan kadang-kadang kita lagi nge-record terus di depan tuh ada yang baso-baso atau apa gitu. Kadang itu ke-record, kadang juga enggak. Nah, untuk membersihkan, untuk meredam suara yang latar belakang kamu di kamar tersebut, kamu pilih yang ini nih. Ini di-select dulu ya, audionya kamu klik dulu. Nanti di sebelah sini nih ada. Kamu scroll ke bawah. Noise reduction. Kalau kamu pilih noise reduction, nanti suara latar belakang tuh akan berkurang gitu ya. Ini juga noise reduction misalnya. Tapi memang nanti suara kamu agak sedikit pelan, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma sedikit doang. Nah, di sini kamu bisa ganti volume. Ini adalah desibel. Jadi kalau kamu tambahin volumenya, tuh, kalau kamu lihat nih di sini. Ini nih yang warna oranye atau merah ini, oranye lah ya. Oranye ini nih tandanya dia kayak suaranya tuh kayak keras gitu loh. Kalau aku play kedengeran nggak di kamu apa enggak ya? Hah? Ini surat untukku dari. Nah, jadi lebih keras dari yang originally, kalau mau lihat di sebelah sini kan, ini yang originalnya nih, kayak gini. Ini yang rata-ratanya. Tapi ini tadi udah kita naikin, jadi supaya dia lebih keras gitu ya. Kalau kita mau meredam, sebaliknya kita geser ke sebelah kiri. Jadi minus tuh. Kamu lihat nggak? Ininya semakin kecil. Ini gelombang suara. Ini tuh gelombang suaranya. Kalau kamu play, tuh jadi suaranya jadi lebih kecil ya. Kalau mau dibalikin, balikin ke 0 lagi. Oke. Sekarang aku mau masukin musik. Sini klik audio yang di atas, terus pilih yang musik. Kita searching apa? Kalau aku sih untuk musik latar ya yang lucu-lucu aja gitu ya, fun gitu misalnya fun. Terus kita search, nanti di sini ada
banyak sekali pilihan dari library-nya si CapCut. Si CapCut nih library-nya tuh kayak Canva gitu. Jadi dia udah nyediain beberapa musik, terus kita bisa pakai. Dan juga ada juga musik yang hanya bisa dipakai oleh pro account. Kalau misalnya nggak ada tulisannya berarti itu bisa kita pakai free. Ya, misalnya yang singkat aja ada nggak sih? Misalnya ini ya. Kedengeran nggak di tempat kamu? Dengar Kak. Soalnya Oke. beli lagunya. Ini kita pencet ini ya. Kalau kita udah pilih, kalau misalnya mau denger yang ini gimana? Kamu klik aja ininya, apa gambarnya nih, ikonnya ini. Nah, oh yang ini lebih bagus nih, nggak usah yang ini. Hah? Kenapa? Kok punya aku kayak itu ya Kak. Nggak ada yang bawahannya itu loh. Yang bawah ini? Yang bawah. Yang ini? Yang mana? Yang di bawahnya tuh maksudnya yang mana? Iya, yang itu loh. Di atasnya. Yang ini? Ini nggak ada? Ini harus kamu masukin dulu. Jadi tadi yang di media harus kamu import dulu video kamu. Diklik yang ini nih, add to track. Nah, nanti dia akan muncul di bawah. Kalau belum diklik, dia nggak muncul. Oke. Oke, tadi yang ini aku mau masukin musik yang ini aja lah, yang pendek. Kak, nanti di split. Ya, di split kalau video kamu kepanjangan. Kalau misalnya videonya udah pas, nggak usah di split gitu ya. Oke. Oke, ini kita coba dengerin. Kalau kamu lihat kan ini nih, kita lagi ngomong, terus di background kita tuh ada musik gitu. Ih, apaan tuh? Nah, kamu dengar nggak? Aku ngomong di sini kan, tapi di sini ada musik. Dan pertanyaannya gini, apakah kamu merasa suara kamu ini kedengeran atau enggak di atas musik ini? Sebagai panduan, suara kamu harus kedengeran. Kan kalau misalnya kita nonton sesuatu kan kita nggak dengerin. Maksudnya yang intinya adalah kita dengerin si karakternya ngomong kan, bukan dengerin musiknya kan. Jadi ini bisa kamu kecilin musiknya. Caranya ini, volumenya kamu geser ke sebelah kiri. Misalnya berapa. Nah, kamu lihat kan, kalau ini kan kayak gede banget. Tuh lihat di bawah deh. Di bawah tuh kan yang oranye-oranye tuh banyak. Itu tandanya udah maksimal. Nah, ini berarti dia lebih kecil suaranya. Dia turun, gelombangnya turun. Coba kita play. Dari sini lah. Ih, apaan tuh? Nah, kalau kamu dengar kan suara kita jadi lebih jelas ya. Kayak gitu. Jadi, triknya adalah musik jangan sampai menutupi suara kita. Taunya dari mana? Ya kamu harus play gitu, kamu harus dengerin. Kalau misalnya kira-kira udah kedengeran ya udah. Oke? Kayak gitu ya. Itu adalah untuk volume. Sama yang tadi jangan lupa noise reduction untuk mengurangi suara latar belakang yang kita rekam. Oke, sekarang fade in, fade out. Nah, itu apa sih? Fade in itu adalah kalau misalnya kita nyetel musik, ini kan nih ya, kita play ya. Itu di awal tuh udah, oke ini aku balikin dulu volumenya. Di awal tuh langsung kenceng. Nah, sedangkan kalau misalnya ada video, ada yang dari awal tuh musiknya pelan terus lebih apa? Dari nggak kedengeran sampai kedengeran gitu lah istilahnya. Kita pakai fade in. Ini misalnya aku masukin 2 detik. Nah, lihat nggak ini? Gelombangnya jadi berubah kan, kayak kepotong gitu. Ini tuh tandanya pas dia diputar, musiknya pertama-tama pelan, lalu semakin lama semakin kencang gitu ya. Ya, kedengeran ya. Jadi nggak langsung duar gitu.
Depannya kayak halus dulu gitu. Nah, fade out juga sama. Ini shifting, aku pindahin lagi nih shifting. Fade out juga sama, gunanya untuk, membuat musiknya itu berakhir dengan lembut. Yaelah, ini contohnya gini ya, karena kan, ending itu kan jangan tiba-tiba hilang gitu suaranya. Kita harus kayak bikin agak lembut sedikit lah ya. Ini aku contohin dengan cara aku split audionya yang si musik ini. Ini aku hapus aja. Karena kita pengen mengakhiri video sampai di sini nih, ya. Misalnya gitu. Kalau kita setel, ini tadi aku kecilin dulu ya, supaya nggak terlalu. Nah, ini surat untukku dari Siti. Kan aneh gitu kalau tiba-tiba dia langsung mati kan. Jadi caranya kita pakein fade out supaya dia nggak langsung mati. Dia kayak lama-lama dia memelan gitu. Misalnya aku masukin 2 detik. Ini surat untukku dari Siti. Tuh. Jadi lebih lembut kan akhir musiknya, lebih enak gitu didengarnya. Oke. Apa lagi? Tadi aku lihat dulu di ini. Import to the split delete, recording, menambah musik, efek suara, volume, fade in, fade out, animasi transisi. Oke. Animasi transisi itu sebenarnya jadi seperti di Canva itu kan ada yang namanya transisi ya. Di sini juga ada. Jadi misalnya nih kita pengen bikin lebih videonya ini lebih bombastis. Wait, I'm just going to use this. Ya, this one lah. Ya, inilah. Di CapCut itu ada pilihan yang ini nih, transition atau let me check. Efek nih apa efek? Oh, ini. Transisi. Tapi ini banyakan yang pro ya. Nah, kita lihat di sini deh yang animasi. Di animation ini ada kayak misalnya mau nge-zoom in atau kayak apa ini namanya rock vertically. Nah, ini yang pro nih ya bisa dipakai kalau kamu punya akun pro. Kalau misalnya enggak ya udah jadi pakai yang free aja. Misalnya ini. Nah, kalau kamu lihat kan kayak videonya jadi lebih apa ada gerakan gitu. Apaan tuh? Ya kan? Di sini kayak ada zigzag gitu, ada zigzag. Nanti kamu bisa coba-coba aja. Ini apa sih? Cobain aja, ya enggak? Oh, pengen lihat ini kayak gimana sih? Oh gitu. Terus kalau yang ini kayak gimana? Wah gitu. Jadi kayak memberi animasi pada videonya. Sekarang kita coba yang transisi ini ya. Pull in. Pencet. Ada surat. Dia nggak terlalu kelihatan. Oh, ini harus di-add dulu. Nah, transisi itu adalah apa batas antara 2 segmen dalam video, antara ini dengan ini. Kita kayak gimana sih? Kita mau lihat itu contohnya kayak apa gitu. Ada surat gitu. Karena gini, antara misalnya satu adegan, ini kan adegan 1 dengan yang ini, kan dia kayak nggak ada transisinya kan tiba-tiba langsung berganti. Kalau kamu mau bikin lebih smooth, kamu bisa pakai transisi tadi gitu ya. Ini sebenarnya kamu coba-coba aja. Ini apa sih maksudnya nih? Kita cobain gitu. Karena basically ini kita kayak bereksperimen dengan video kita gitu. Gitu ya. Ini tuh bisa digedein. Siapa nih? Gitu. Oke. Transisi adegan. Terus menggunakan green screen. Green screen itu gunanya apa sih? Green screen itu jadi kayak misalnya nih kita video udah bikin nih, udah jadi.
Terus kita lupa sesuatu, yaitu adalah kita mau nambahin watermark atau kita mau nambahin logo di atas sini gitu ya, logo. Misalnya kamu bikin logo nama kamu gitu, misalnya by Syabira atau by siapa gitu. Nah, caranya kamu bikin dulu logonya kan. Kalau kamu udah punya logo, kamu bisa bikin di sini di workbook kamu. Tambahin aja satu ini baru, satu apa sih namanya? Slide baru gitu ya. Terus belakangnya itu kamu kasih warna hijau. Hijau. Hijau yang mana ya? Kak, Nah. suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran? Apa enggak? Kedengeran ya? Oke. Bikin dulu slide warna hijau ini, lalu kamu masukin logo kamu misalnya di atas ya. Apa nih logonya? Boleh nggak gambar? Boleh. Atau logonya mau teks aja gitu, boleh juga gitu. Misalnya kamu mau nambahin di atas ini, aku kasih notes deh. Notes. Aku kasih kayak ginian. Misalnya gini. Terus aku kasih gini. By misalnya Sari, ini kan seorang. By Sari misalnya. By Sari. Ini bisa nama ini kamu ya, nama medsos kamu atau apa gitu. Ini walaupun jelek, ini cuma contoh aja guys. Ini di atas ya, misalnya gini. Ini kita kecilin lah supaya nggak terlalu gede ya nggak sih? Kalau logo doang ya kecil aja. Nah gini misalnya, kita mau naruh ini di video kita supaya kita nggak ngedit-ngedit lagi. Ya lupa nambahin logo. Kalau lupa kan berarti kamu di sini harus kamu tambahin, di sini harus kamu tambahin. Daripada kayak gitu kan, mendingan kamu bikin di sini aja. Ya, setelah itu kamu download, share, download. Nah, ini pilihnya bisa yang MP4, bisa yang gambar. Aku mau contohin gambar karena supaya kamu bisa lihat untuk masukin ke media itu nggak cuma video sama audio, tapi gambar juga bisa ya. Aku kasih yang current page aja. Download. Nah, di sini misalnya ini aku kasih logo Sari misalnya. Nah, di sini kamu balik lagi ke media, import logo Sari ya, open. Nah, kalau kamu lihat di sini ini adalah video, ini audio, ini gambar. Nah, ini gambar bisa kamu add juga gitu. Nah, tapi kan kita pengen gambarnya itu berada di atas video kita kan. Berarti ini kita pindahin ke atas. Geser aja. Geser ke atas. Nah, kamu lihat kok ini hijau-hijau semua. Nah, ini bisa dihilangin hijau-hijaunya pakai cut out. Cut out video, cut out, pilih yang ini, chroma key. Dan ambil warna hijaunya. Oke, udah. Nah, hilang kan yang apa hijau-hijaunya, tapi ini ada di atas nih si logo By Sari ini udah muncul di atas gitu. Jadi kalau kamu lihat kita jalanin videonya. Ini tetap muncul di atas. Nah, ini hilang. Kenapa hilang? Karena si logonya ini enggak sepanjang video ini. Gimana caranya supaya sepanjang video ini? Ini image-nya kamu geser aja durasinya. Sampai ke ujung. Supaya si logonya ini muncul terus gitu. Apaan tuh? Hah? Ada surat. Punya siapa nih? Hah? Nah, gitu ya. Jadi kamu lihat kan ini logonya nggak akan hilang gitu. Itu adalah trik buat kalau kamu lupa editing bisa kamu tambahin kayak gitu. Bisa nggak sih kalau selain logo gitu misalnya aku cuma mau nambahin gambar peti harta karun di sini. Kenapa? Kenapa?
Oke, misalnya kita cuma mau nambahin peti harta karun di sini gitu ya, bisa juga gitu. Nggak mesti logo, bisa apa aja. Untuk green screen bisa apa aja. Oke. Oke, seperti itu. Mana tadi menu kita? Oh, sama ekspor. Ekspor itu adalah kalau kita udah selesai, misalnya aku videonya cuma sampai sini ya, tapi nanti kamu editnya sampai ujung, jadi jangan cuma setengah doang. Ini kan aku cuma contoh. Aku delete ini. Mana sih? Nih. Ini juga aku delete. Kok delete semua? Di split dulu. Split, baru yang ini di delete. Nah, oke. Ini audionya udah rapi ya. Ini udah sampai sini udah kepotong. Ini semua udah. Kalau udah selesai semua, kamu tinggal ekspor ya, ekspor. Nah, di sini kamu bisa edit cover. Edit cover kan kalau ini default covernya. Video kamu kan pas kamu misalnya lihat di YouTube tuh ada kayak thumbnail kan. Nah, ini covernya bisa kamu edit, bisa kamu ganti. Nah, kalau kita edit di sini ada pilihan replace. Kalau kamu nggak suka gambar ini, kamu bisa replace. Dan kamu bisa pilih dari video atau dari komputer. Kalau misalnya dari video, kamu pencet ini, kamu geser aja ini, ininya apa, jarumnya ini. Misalnya kamu mau ini menjadi cover kamu, ya. Kamu pilih seperti ini, dan kamu save aja. Nanti dia akan ke save ini menjadi thumbnail kamu. Ya. Kayak gitu. Nah, dia jadi thumbnail. Oke, bisa juga misalnya kamu nggak mau dari video, kamu mau bikin thumbnail sendiri. Ya udah kamu bikin thumbnailnya di Canva misalnya ya, kamu bikin kayak apa clickbait gitu kan. Biasanya kalau di YouTube kan kayak ada orang wow gitu, ada orang kayak berekspresi terus ini ada teksnya gede-gede gitu. Padahal di videonya nggak ada. Nah, bisa kamu save dulu gambar itu. Nanti kamu replace covernya dengan yang tadi upload from komputer. Oke, nah ini judul videonya misalnya videoku yang keren. Ini adalah tempat di mana kamu meletakkan videonya. Export to mana? Ini foldernya ya. Kamu bisa pilih yang mana terserah. Terus ini adalah resolusi gambar. Nah, defaultnya nih yang 1080. Kenapa? Karena pas kamu download di sini, itu defaultnya memang sudah 1080 high definition untuk streaming gitu ya. Tapi kalau misalnya aku nggak mau upload ke YouTube, aku cuma mau upload ke WA gitu. Dan nggak perlu terlalu tajam, nggak perlu terlalu bagus, kamu bisa kurangin aja. Ya udah kurangin jadi 480. Bedanya apa sih? Bedanya kalau 1080 pasti dia lebih tajam, lebih kelihatan, nggak buram gitu ya. Dan ini size-nya akan lebih besar. Size-nya ini kan 16. Kalau misalnya kamu kurangin, size-nya jadi tinggal 5 gitu. Itu akan membantu kalau kamu concern, kalau kamu peduli terhadap, oh nanti daripada orang nggak ngelihat videoku karena ukurannya terlalu besar 1 giga gitu ya, kamu bisa kurangin ya. Ini terserah kamu pilih yang mana. Atau ini kamu bisa naikin. Kalau naikin pasti dia akan jadi lebih besar filenya. Seperti itu. Nah, kamu lihat ya di sini kita baru cuman berapa detik nih videonya ya nggak sih? Nggak nyampe 1 menit. Ternyata dia udah 16 sendiri. Nah, kamu bayangkan kalau misalnya kamu punya video 1 jam, mungkin bisa 1 giga ininya, size-nya. Jadi kamu tinggal putuskan aja maunya yang mana. Misalnya aku mau yang 480 lah ya. Ini nggak usah diubah, nggak apa-apa. Karena ini udah recommended-nya. Yang ini format ini juga, ini format filenya. Yang biasanya dipakai adalah MP4. Oke, ini nggak usah dicentang karena ini sebenarnya membedakan antara video dengan audio. Kalau kita centang yang ini, nanti kita akan dapat 2 file. File MP4 sama file MP3. Kalau menurutku sih nggak usah gitu ya. Oke, ekspor. Nanti kita tunggu
apa sih namanya, prosesnya ini. Nah, kalau kayak gini, itu udah selesai. Kalau udah muncul ini berarti dia udah selesai. Dan dia nih ngasih, dia kayak bikin otomatis versi TikTok-nya ya, versi apa, portraitnya. Tapi kelemahannya, dia akan cuman motong doang. Dia nggak peduli apakah tokoh kamu kelihatan atau enggak, teksnya kelihatan atau enggak. Pokoknya dia tiba-tiba dia potong aja nih videonya seukuran ini gitu. Kalau kamu pengen bikin satu cerita, misalnya si Budi ini cerita ada 2 versi, versi YouTube-nya dengan versi Reels-nya, kamu harus bikin 2 file. Jadi di Canva ini nanti kamu bikin ukuran yang landscape sama ukuran yang, Reels tadi ya. Jadi aku sih nggak menganjurkan bikin auto kayak gini gitu, karena ini nanti bakal kepotong. Oke, kalau udah selesai itu, kita bisa open folder. Di mana sih tadi file kita? Oh, di sini ternyata, guys, ya. Kita bisa. Wow, ternyata size-nya cuma 3,8 mega. Oke. Nah, ini dia bikinin covernya buat nanti kita pakai buat upload ke YouTube, kan kita bisa ganti cover tuh. Nah, ini ya. Oke, misalnya gini. Ih, apaan tuh? Hah, ada surat. Punya siapa nih? Hah, ini surat untukku dari Siti. Ya, kayak gitu. Berarti udah selesai. Ternyata kita udah lihat filenya udah bagus. Berarti video kamu udah selesai gitu. Nanti ini bisa kamu share ke grup. Nah, seperti itu, guys. Untuk demo gimana caranya mengedit video kamu yang basic-basic aja ya. Seperti itu, udah semua. Sekarang tugas kamu adalah mengedit komik yang sudah kamu animasiin kemarin ya. Jadi sekarang giliran kamu coba masukin file video yang udah kamu ambil dari Canva. Habis itu kamu rekam suaranya. Karena ini kan pasti ada dia lagi ngomong apa gitu kan, kamu rekam. Boleh nggak sih nggak direkam suara? Ya boleh aja. Jadi kamu tinggal nambahin musik aja gitu. Males ngerekam suara gitu. Udah nggak apa-apa, kamu tinggal tambahin musik dan kamu edit. Editnya itu yaitu misalnya tadi, oh Kasari aku salah di Canva-nya itu, aku bikinnya terlalu singkat 1 detik gitu. Masa 1 detik? Kan nggak mungkin kan. Nah berarti nanti kamu dilambatin di sini. Tapi kalau hasilnya jelek juga, kok kayak aneh ya kalau misalnya dilambatin jadi kayak dia, wah kayak slow motion gitu. Caranya adalah kamu harus edit di sini. Ini kamu panjangin. Misalnya kamu jadiin misalnya sampai secukupnya gitu, misalnya 8 detik. Terus kamu download ulang file MP4-nya itu dan kamu edit ulang di sini, gitu ya. Nah, triknya adalah gimana sih supaya di Canva-nya ini udah pas gitu loh. Caranya ya kamu coba aja. Ini kan kamu kan buka di Canva kan kamu bisa ngomong sendiri kan. Kamu coba aja misalnya ini kamu play. Ada apa ya? Kok suratnya pakai stiker love segala? Nah, aku baru selesai ngomong segalanya ternyata udah nyampe sini. Berarti ini aku harus panjangin supaya begitu aku selesai ngomong, si videonya juga udah selesai gitu. Supaya kamu nggak terlalu banyak ngeditnya di CapCut ini. Gitu, oke? Tugasnya itu. Dan kamu tambahkan kayak ini efek suara. Misalnya ada suara sepeda atau suara mobil atau suara apa, coba kamu cari di audio sound effect ini, kamu cari di sini, kamu tambahin di sini dan kamu atur-atur antara suara, sound effect, dan musiknya supaya bisa terdengar dengan jelas. Oke, sekarang kita coba. Aku tungguin sampai jam 9. Nanti buat yang udah selesai mau dicek, kita lihat sama-sama ya.
Oke, basically aku akan ulang dengan secepat mungkin. File di Canva kamu harus kamu download dulu sebagai file video ya. Caranya kamu klik share, kamu klik download. Ini pilih MP4. Dia defaultnya udah MP4. Ini kualitasnya biarin aja segini, HD. Dan kamu pilih halaman yang ada komik kamu, yang di atas ini nggak perlu, halaman depannya nggak perlu. Yang perlu adalah halaman komik kamu. Kalau komik kamu ada 3 halaman, ya udah 3 halaman aja. Kalau komik kamu ada 10, ya 10 ya. Kamu pilih semuanya yang termasuk komik kamu. Terus kamu klik done dan kamu download. Setelah kamu download, pasti akan ada di folder. Nah, foldernya itu tergantung kamu pilihnya nge-save-nya tadi kemana. Kalau kamu nggak milih tiba-tiba udah nge-download, biasanya ada di folder download gitu ya. Nah, setelah kamu download, kamu buka CapCut, terus kamu let's just start over. New project, klik new project, habis itu kamu import file yang udah kamu download tadi. Misalnya aku downloadnya di Workbook Sari. Aku open kayak gini. Nah, ini harus ada di bawah. Kalau di sini tandanya belum bisa diedit. Kamu klik ini dulu nih, add to track. Setelah add to track, dia akan muncul di bawah. Ini adalah video yang akan kamu putar. Caranya putarnya adalah klik ini, play gitu ya. Nah, yang di bawah ini namanya timeline. Timeline itu gunanya untuk melihat, oh pada detik kesekian gambarnya seperti ini, suaranya seperti ini, gitu ya. Nah, di bawah ini kan dari Canva itu nggak ada suaranya, tapi bisa kamu recording atau rekam. Nah, caranya adalah kamu pakai tombol yang ini nih, record, pencet aja. Pencet, terus pencet yang merah ini, harus dipencet ya, kalau enggak dia nggak akan nge-record. 3, 2, 1. Sepulang sekolah siang itu. Nah, kalau udah kamu pencet lagi ya. Jadi kan dia udah hilang tuh. Close. Kamu lihat di bawah sini, dia akan muncul di sini ya. Jadi di sini adalah video, di sini adalah audio. Untuk mendengarnya, kamu balikin lagi nih si jarum-jarum ini nih. Jarum ini kamu balikin lagi ke 0. Dan kamu klik ini, play. Sepulang sekolah siang itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kamu dengerin tadi suaranya ada kayak bunyi zzz gitu ya di back sound-nya. Itu bisa kamu ilangin dengan cara klik yang ini, noise reduction. Kalau lihat apa ininya, pengaruhnya apa sih? Sepulang sekolah siang itu. Oke, pengaruhnya ternyata suara kita jadi lebih jernih. Oke. Nah, sekarang gimana kalau aku mau nambahin efek suara? Misalnya di depan ini aku mau nambahin kring gitu. Maksudnya bel sekolah berbunyi gitu ya. Klik yang ini audio, sound effect, school bell misalnya. Kamu ketik aja di sini. Nah, kamu search, nanti dia kan nyari. Nah, ini ada banyak nih yang bisa kita pakai. Misalnya yang ini. Atau yang ini. Ini. Misalnya kamu sukanya yang ini ya. Kamu tambahin ini nih, add to track, jegrek gitu. Nah, coba kamu dengerin. Ini ada 2 file suara. Tandanya keduanya ini akan dijalankan bersamaan. Ya, kita dengerin aja. Sepulang sekolah siang itu. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini belnya tadi terlalu gede kan. Suara aku sampai nggak kedengeran. Berarti ini bisa kamu kecilin volumenya. Klik dulu di sini. Kamu klik di sini nih. Volume ya. Volume kamu geser ke kiri aja. Dia minus. Berarti dia semakin kecil. Kalau plus dia semakin besar. Ya, aku kecilin dulu. Misalnya segini. Kita play lagi. Sepulang sekolah siang itu. Nah, gitu. Kalau misalnya kamu, ini maunya kedengeran bel dulu, baru kedengeran suaranya. Ini kamu geser aja. Klik,
geser. Ngek gitu ya. Dengerin lagi. Sepulang sekolah siang itu. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu untuk mengatur volumenya. Terus ini ada fade in, fade out, gunanya untuk membuat transisi suara itu lembut. Jadi nggak terlalu tiba-tiba blat gitu. Kamu kasih fade in misalnya 2 detik misalnya. Nah, kamu dengar nggak? Belnya itu kan awalnya mulainya kayak agak lembut, terus dia agak kencang gitu ya. Itu gunanya fade in. Fade out juga sama, membuat suara menjadi melembut kayak gitu. Nanti kita pakai pas di musik. Gimana cara nambahin musik? Kamu klik audio, musik. Nah, di sini kamu cari, misalnya kamu mau cari apa nih? Happy gitu misalnya, happy music gitu. Happy, terus nanti ada pilihannya di sebelah sini. Kamu dengerin aja satu-satu, kamu pilih yang kamu suka yang mana. Misalnya kalau, oh mau dengerinnya gimana? Pencet aja nih gambarnya ya enggak? Oke, kamu mau pakai ini. Klik yang ini ya, add to track. Kayak gitu. Nah, kita coba dengerin. Sepulang sekolah siang itu. Ternyata musiknya kekencengan. Kamu kecilin musiknya. Usahakan jangan sampai suara kamu nggak kedengeran gara-gara musik gitu ya. Jadi musiknya kamu kecilin. Kamu dengerin lagi. Sepulang sekolah siang itu. Nah, lebih enak kan didengarnya kan? Kita mau kasih fade out. Fade out itu misalnya di sini. Ya di sini aja lah. Caranya adalah kita split dulu. Kita pencet audionya, split yang kita nggak pakai kita delete. Ya. Split itu gunanya untuk memotong-motong video dan audio yang nggak kamu butuhkan gitu ya. Misalnya ini kita nggak butuhkan tadi. Terus kita bikin fade out supaya suaranya nggak langsung tiba-tiba mati gitu. Misalnya 1 detik. Sepulang sekolah siang itu. Nah kan suara musiknya jadi kayak melembut gitu kan. Enak didengarnya. Kayak gitu caranya. Terus apalagi tadi split udah ya, tadi barusan nge-split. Misalnya mau mencepetin, mempercepat video. Misalnya gini, di sini kamu split dulu dan kamu pilih sampai mana nih, misalnya sampai sini. Oke. Split lagi dan kamu pilih yang ini, yang kamu mau cepatin videonya. Kamu speed, ini kamu geser ke kanan, videonya akan lebih cepat. Geser ke kiri, videonya akan lebih lambat. Ininya jadi lebih panjang durasinya ya. Aku mau bikin dia lebih cepat jalannya gitu. Jadi cek lagi. Sepulang sekolah siang itu. Wah, ternyata ini apaan tuh bla 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 gitu. Kalau kamu merasa ini terlalu lambat, kamu cepetin lagi aja gitu ya. Cepetin atau lambatin di sini. Klik dulu videonya, klik speed, baru kamu ganti speednya. Oke? Kayak gitu. Apalagi? Import udah, split udah, recording, menambah musik udah, volume udah, animasi transisi, green screen nggak usah deh, skip aja habisnya, kamu udah telat sih, ntar kamu lihat di videonya aja. Terus animasi transisi basically ngasih animasi ke ini sih, ke videonya, supaya kayak gerak-gerak gitu loh. Tuh kayak gitu ya. Kamu play, sepulang sekolah siang itu. Ting 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 gitu. Oke? Kak, Seperti itu. Oke. Ada yang udah selesai mau ditunjukin? Kak, aku kayaknya udah selesai deh. Siapa itu yang ngomong? Afrin. Afrin. Oke, Afrin coba share screen. Oke. Udah kelihatan belum? Ya, kelihatan. Coba di play dari awal. Oke.
Rin menuju rumahnya sehabis sekolah. Setelah sampai di rumah, Assalamualaikum, Rin sudah pulang. Sehabis Rin mandi, ia akan menonton TV. Tetapi, di mana remote TV-nya? Di mana ya remote-nya? Rin menemukan amplop misterius. Amplop apa ini? Apakah ini surat untuk masuk ke sekolah Hogwarts? Ternyata kupon. Anda mendapatkan kupon tukar daging kurban. Nah, keren ya. Tadi yang punya Afrin. Kayak gitu tuh contohnya. Jadi, dia ngedit dari awal sampai akhir. Ada suaranya, ada musiknya, ada ya animasinya ya dari Canva ya. Kayak gitu nanti kamu bikinnya ya. Itu contoh yang bagus. Ada yang mau nunjukin lagi? Ternyata nggak begitu susah ya. Kalau ada yang butuh bantuan atau mau nanya-nanya privat, ini aja WA aja. Oke. Sekian dulu, aku akhiri dulu. Udah jam 9.16. Kamu coba sendiri nanti di rumah. Kalau ada kesulitan, di Japri aja, kasih tahu di WA ya. Thank you buat Shaina, Sabira, Afaf, Zaina, Kansa, Una, Faira, Afrin, Kinan, Sabrina, Safira, Angga, Asma, Panda. Ya, yang mau main di Blogs Day boleh. Yang belum punya alamat Blogs Day, ntar Japri aja ya. Oke, thank you semua. Sudah dulu ya. Assalamualaikum.